Kurva ini menjelaskan reaksi terhadap gangguan permintaan dalam kerangka model Keynesian. Yuk kita bahas lengkapnya. Jadi di kurva ini menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. IS curve itu I0 ke I1 menunjukkan keseimbangan di pasar barang dan hubungannya antara tingkat bunga atau R dan output atau Y. Perubahan dari I0 ke I1 terjadi karena adanya gangguan permintaan seperti peningkatan pengeluaran agregat. LM curve dari M0 ke M1 itu menunjukkan keseimbangan di pasar uang, hubungan antara tingkat bunga dan output ketika pasar uang seimbang. Pergeseran dari M0 ke M1 bisa terjadi karena peningkatan permintaan uang saat output naik. Kemudian S0 dan S1 itu kurva penawaran agregat jangka pendek. S1 sendiri menunjukkan pergeseran ke atas akibat naiknya harga. Dan titik awal keseimbangan itu berada di Y0 dan P0. Setelah gangguan permintaan, Y meningkat ke Y1 dan harga juga naik dari P0 ke P1. Jadi intinya permintaan naik, output meningkat sementara, dan harga ikut naik. Kurva ini menggambarkan pasar tenaga kerja yang menghubungkan output dengan jumlah tenaga kerja atau N. GN sendiri merupakan fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara jumlah pekerja dan output yang bisa dihasilkan. P0 dikali GN dan P1 dikali dengan GN ini menunjukkan nilai produksi dalam bentuk uang karena dikalikan dengan harga. Untuk kenaikan harga sendiri dari P0 ke P1 ini menggeser kurva ke atas. Kemudian untuk titik awal keseimbangan itu terletak pada N0 yang merupakan jumlah tenaga kerja awal dan upah real W0. Setelah gangguan, output naik ke N1 yang artinya tenaga kerja bertambah. Tapi karena harganya naik, maka upah real bisa turun. Jadi intinya, output dan lapangan kerja naik, tapi upah real bisa menurun karena harga barang ikut naik. So, kalau ada lonjakan permintaan, misalnya barang pemerintah naik atau suku bunga turun, maka ekonomi menghasilkan barang lebih banyak itu menyebabkan output atau Y naik. Kemudian harga barang-barang itu menyebabkan inflasi. Kemudian pekerjaan bertambah, itu tenaga kerjanya menjadi naik. Tapi bisa jadi upah real malah turun karena harga naik lebih cepat daripada gaji. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana ekonomi merespon gangguan permintaan dalam kerangka model klasik, yang pastinya berbeda ya dari model Keynesian sebelumnya. Yuk kita uraikan satu persatu. Kurva ini menggambarkan pasar barang dan pasar uang. IS dan LM curve terdiri dari I0, I1, M0, dan M1 yang sama seperti model Keynesian yang menunjukkan keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang. S0 dan S1 ini adalah kurva penawaran agregat. Dalam model klasik, penawaran dianggap lebih kaku atau vertikal dalam jangka panjang. Titik awal keseimbangan adalah di output Y0. Lalu ada gangguan permintaan, misalnya permintaan agregat naik. Jadi IS ini bergeser ke kanan, I0 bergeser ke I1 dan output naik sementara dari ke Y0. Harga naik juga karena permintaan yang tinggi. Tapi dalam jangka panjang ekonomi balik ke Y0 karena output dianggap ditentukan oleh faktor real, misalnya tenaga kerja dan teknologi, bukan oleh permintaan. Jadi intinya dalam model klasik ini output jangka panjang itu nggak berubah, hanya harga yang menyesuaikan. Selanjutnya ini adalah kurva pasar tenaga kerja atau yang menggambarkan upah real dan tenaga kerja. Jadi W ini sama dengan P pangkat E per P dikali GN ini menunjukkan bagaimana sih upah real itu atau upah dibagi dengan harga berhubungan dengan tenaga kerja atau N. Jadi kurva permintaan tenaga kerja ini menurun karena semakin tinggi upah, maka semakin sedikit juga perusahaan yang mau merekrut. Kurva penawaran tenaga kerja ini meningkat karena semakin tinggi upah, maka semakin banyak orang yang mau bekerja. Untuk titik pertemuan keduanya ini menentukan jumlah tenaga kerja N0 dan upah real W0. Jadi, untuk intinya, tenaga kerja ini disesuaikan melalui perubahan upah real, bukan melalui pengangguran. Selanjutnya, ini adalah kurva penyesuaian jangka panjang. Kurva ini menggambarkan bahwa setelah gangguan permintaan, harga barang naik dari P0 ke P1, dan kurva P dikali GN ini menunjukkan nilai output dalam harga uang bergeser ke atas. Dari P0 dikali GN ke P1 dikali GN menjadi P2 dikali GN. Tapi karena output ditentukan oleh N0 atau ditentukan oleh jumlah tenaga kerja alami, maka output real tetap N0. Untuk upah nominal bisa naik itu dari W0 ke W2 untuk menyesuaikan agar upah real tetap. Jadi intinya
harga dan upah nominal bisa menyesuaikan, tetapi output dan tenaga kerja jangka panjang tetap sama. Pemerintah bisa mendorong perekonomian dengan dua cara. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua dengan kebijakan moneter. Fiskal sendiri itu misalnya dengan menaikkan belanja pemerintah, dan moneter misalnya dengan menaikkan jumlah uang beredar atau M. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama ini adalah kebijakan fiskal. Untuk kurvanya sendiri bisa kita lihat di sini. Nah, ini smooth vertikal atau P itu adalah tingkat harga atau bisa kita tahu adalah price level ya. Kemudian di sumbu horizontalnya atau Y ini itu adalah output atau pendapatan nasional yang kita lambangkan dengan Y. Kemudian D0 dan D1 ini adalah kurva permintaan agregat AD sebelum dan sesudah kebijakan fiskal. Selanjutnya ini ada S0 yang merupakan kurva penawaran agregat atau AS, dan P0 dan P3 inilah tingkat harga awal dan setelah terjadi penyesuaian. Kemudian ada Y0, Y3, dan Y2 ini merupakan tingkat output awal saat terjadi kelebihan permintaan dan saat kembali lagi ke keseimbangan. Penasaran nggak sih apa yang terjadi saat kebijakan fiskal diterapkan? Ayo, penasaran nggak? Jadi gini, misalnya pemerintah ini meningkatkan belanja negara atau G naik ya. Jadi ini akan meningkatkan permintaan agregat. Maka kurva AD ini di titik D0 ini bergeser ke kanan menjadi D1. Kemudian untuk dampak awal pergeseran Y0 ke Y1 ini, yaitu permintaan agregat ini meningkat, maka outputnya naik dari Y0 ke Y2. Kemudian tingkat harganya masih tetap di P0 karena belum ada penyesuaian. Disebut sebagai keseimbangan jangka pendek. Kemudian yang kedua itu kelebihan permintaan Y2 dikurang dengan Y0. Ini dikarenakan produsen belum menyesuaikan produksi sepenuhnya, maka terjadilah excess demand. Maka harga di sini mulai naik. Dan kenaikan harga ini dari P0 ke P3 yang memicu pergeseran kurva AD ke posisi keseimbangan baru. Kemudian yang ketiga ini ada penyesuaian ke keseimbangan baru Y3 ke P3. Jadi harga yang naik ini menekan permintaan, maka outputnya akan turun sedikit ke Y3 di antara Y0 dan Y2. Keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang ini tercapai di titik potong antara D1 dan S0, yaitu pada Y3 dan P2. Selanjutnya, di bagian ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter, khususnya peningkatan jumlah uang beredar dan bagaimana sih dampaknya terhadap output atau Y, suku bunga atau R, dan tenaga kerja atau N. Jadi penasaran nggak sih? Apa yang akan terjadi jika uang beredar atau M ini dinaikkan? Yuk kita bahas lengkapnya. Yang pertama ada LM curve bergeser ke kanan dari L0 ke M0 dan L1 ke M1. Yang artinya dengan uang yang lebih banyak di pasar, maka suku bunga akan turun. Pada output awal di Y0, suku bunga ini turun dari R0 ke R1. Ini mendorong investasi karena pinjaman jadi lebih murah menyebabkan permintaan agregat atau Y-nya meningkat. Kemudian yang kedua, permintaan agregat naik menyebabkan outputnya juga naik. Jadi dengan suku bunga yang lebih rendah, maka terjadilah peningkatan permintaan barang dan jasa. Kemudian untuk outputnya ini meningkat dari Y0 ke Y2, tetapi harganya belum berubah atau masih di P0. Kemudian yang ketiga ini muncullah kelebihan permintaan yang menyebabkan harganya naik. Nah, ini dikarenakan produsennya masih memproduksi tingkat yang lama atau Y0. Maka terjadilah kelebihan permintaan yang mengakibatkan harga-harga ini mulai naik dari P0 ke P3. Yang keempat, adanya kenaikan harga mengurangi permintaan uang nyata, itu menyebabkan LM bergeser balik ke kiri. Jadi dengan harga yang naik, maka daya beli uang itu berkurang, yang menyebabkan permintaan uang real naik dan suku bunganya juga ikut naik.
Nah, LM ini bergeser kembali ke kiri dari L1M1 ke L2M2 dan suku bunganya naik ke R2. Kemudian yang kelima, output akhir stabil di titik baru. Jadi outputnya nanti kembali turun. Turunnya sedikit dari Y2 ke Y3. Nah, keseimbangan akhirnya itu berada di Y3, R2, dan P3. Maka tenaga kerja atau N-nya ini juga ikut meningkat dari N0 ke N3 dikarenakan permintaan outputnya juga ikut meningkat. Awalnya, peningkatan uang beredar ini menurunkan suku bunga dan meningkatkan output. Tetapi dalam jangka menengah, kenaikan harga akan menarik kembali efek tersebut. Maka outputnya ini tetap naik, tetapi tidak sebesar awalnya. Jadi, kebijakan moneter ini efektif mendorong perekonomian, tetapi efek akhirnya dikurangi oleh inflasi.